Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Suara Publik. Bersama saya Muhammad Syuib Hamid. Saudara, setiap tanggal 15 Agustus diperingati sebagai Hari Perdamaian Aceh. Mengingat pada tahun 2005 ditandatanganinya kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Republik Indonesia di Helsinki, Finlandia. Dan sekaligus penandatanganan ini berakhirnya konflik bersenjata di Aceh yang telah berlangsung kurang lebih 30 tahun. Nah, di momen 2021 ini, di mana usia perdamaian Aceh mencapai 16 tahun, menarik untuk disimak adalah seperti apa sebenarnya implementasi butir-butir MOU Helsinki yang berikutnya tertuang di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sudahkah butir-butir yang dimaksud terrealisasi dengan baik di lapangan, ataukah masih ada hambatan-hambatan yang memang perlu pendekatan-pendekatan khusus untuk implementasi secara komprehensif. Dan yang kedua, tentu untuk melihat optimisme perdamaian di Aceh yang akan terus berlanjut. Tentu harapan semua pihak bagaimana perdamaian di Aceh yang sudah tercapai ini bisa bertahan hingga abadi. Nah, untuk membahas atau menganalisis ini pemirsa, saya akan berbincang bersama dua tamu istimewa saya pada hari ini. Yang pertama ada Wali Nenggro Aceh, Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haidar. Assalamualaikum, Tengku Malik. Waalaikumsalam. Dan yang kedua pemirsa ada Ketua DPR Aceh, Bapak Haji Dahlan Jamaluddin. Assalamualaikum Pak Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung ke Wali. Nah Wali, ini usia sudah 16 tahun perdamaian Aceh kita. Kalau kita bertanya lebih dalam, apakah Wali sebenarnya cukup merasa satisfied, cukup puas dengan pencapaian-pencapaian yang sudah terjadi di lapangan? Apa yang saya pikir, ada beberapa hal yang belum dapat dicapai dalam perdamaian di Aceh ini yang selama sudah 16 tahun, terutama di lapangan ya. Antaranya saya lihat masalah pertanahan untuk para kombatannya ini belum selesai sebenarnya kan. Tadi sudah ada satu kesepakatan bahwa tanah alokasinya sudah ada, sedang dikerjakan sekarang, tetapi belum tuntas lagi. Sedangkan kanunnya pun juga mungkin sedang digodok sekarang ini oleh DPR Aceh. Ini satu hal yang saya rasa penting diselesaikan dengan secepat mungkin ya. Benar-benar. Kemudian di dalam masalah yang lain, masalah keamanan selama ini saya lihat sudah bagus sekali, karena memang dari awal dulu kita fokus pada keamanan ya. Kita sudah lihat di Aceh sudah ada 3 kali pilkada, semuanya berjalan dengan lancar dan aman ya. Ini yang sudah saya rasa puas ya. Nah, cuma masalah yang lagi satu yang belum saya lihat menjadi satu kepuasan bagi saya adalah masalah peningkatan ekonomi secara menyeluruh di seluruh Aceh ini. Ini masih bagaimana? Masih saya rasa ekonomi Aceh masih ketinggalan Ya. kalau dibandingkan di daerah-daerah lain ya. Ini yang saya harapkan bahwa pemerintah Aceh di masa sekarang ini juga mungkin akan datang harus fokus ya, fokus untuk meningkatkan ekonomi Aceh secara menyeluruh. Karena di Aceh ini uangnya sebenarnya banyak ya, uang daripada APBA-nya banyak, kemudian juga ada otsusnya. Iya. Nah itu, jadi ini tidak ada alasannya kenapa ekonomi Aceh begitu lemah ya, tertinggal. Dan ini yang saya harapkan akan difokus oleh pemerintah sekarang ini dan juga yang akan datang. Oke. Lalu terhadap poin-poin yang sudah dipenuhi, misalnya tadi Wali sudah menyebutkan dalam konteks keamanan sudah mulai baik, kemudian katakan dalam konteks
partai lokal kita juga sudah mulai ada. Kemudian terakhir terkait dengan pengelolaan migas Aceh yang pemerintah sebenarnya sudah melimpahkan ke pemerintah Aceh lewat PP tahun 2015 kalau tidak salah. Nah, apakah Wali melihat bahwa beberapa yang sudah terimplementasi ini itu sebenarnya sudah on the track atau memang masih perlu penggenjotan sehingga akan lebih baik ke depan? Ya, mengenai ya migas Aceh ini adalah satu poin yang paling terpenting yang kita peroleh dari pemerintah Indonesia ya, bahwa masalah migas ini sudah diberi kepada Aceh alokasinya malahan 70-30% ya. Dan sekarang ini migas Aceh sudah berdiri ya. Cuma saya lihat perjalanannya masih mengambang ya, belum begitu terfokus. Saya lihat. Ini saya harapkan juga oleh pemerintah Aceh dan juga Badan Migas Aceh ini harus fokus ya, dan sinergi dengan secara sekuatnya supaya semuanya akan berjalan dengan bagus ya. Itu yang saya harapkan. Ya, insya Allah semoga demikian. Nanti kita akan lihat lagi beberapa hal yang belum terpenuhi, bagaimana kita mencapai itu. Tapi saya ke Pak Dahlan terlebih dahulu. Ya. Nah, khusus DPR Aceh, bagaimana selama ini Pak Dahlan mengadvokasi kekhususan-kekhususan? Kan legislatif memang satu sisi menjadi leading sektor, terutama dalam memformulasikan produk hukum sebagai landasan untuk dilakukan sebuah kekhususan yang kita punya. Nah, selama ini bagaimana upaya-upaya itu dilakukan oleh parlemen kita? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya coba ingin menggambarkan dulu, karena momentum 15 Agustus juga sebagai Hari Damai itu berdekatan dengan 17 Agustus, 17 Agustus. Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dan usia perdamaian kita sudah memasuki 16 tahun gitu. Artinya ada satu kehendak politik damai gitu. Ada satu kehendak politik damai yang tertuang di dalam MOU Helsinki terkait bagaimana beberapa pokok-pokok pikiran utama gitu, seperti penyelenggaraan pemerintahan, tentang ekonomi, tentang reintegrasi, dan juga tentang bagaimana proses ini agar terus berlanjut gitu. Kehendak politik damai ini tentunya ini kan proses yang tidak berkesudahan, yang harus terus menerus itu dibangun kesepemahaman, dibangun perspektif, karena ini soal bagaimana soal teks yang tertuang di dalam poin-poin Helsinki. Kehendak politik damai ini mesti didialogkan secara terus-menerus gitu. Nah, misalnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan itu, Aceh diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri dengan caranya sendiri gitu, untuk semua hal dalam semua sektor publik, kecuali 6 hal gitu, terkait dengan kewenangan absolut negara gitu, politik luar negeri, pertahanan keamanan, fiskal moneter, dan kebebasan beragama gitu. Nah, ada posisi misalnya ketika undang-undang pemerintahan Aceh dibuat itu, kalau di dalam teks MOU Helsinki setelah damai itu tidak boleh lebih dari 3 bulan. Yeah. Ada posisi mungkin yang ketergesa-gesaan soal pemahaman terhadap kehendak itu, terhadap ruh kenapa perdamaian ini dibangun dan bagaimana Aceh akan diurus dan diatur dalam konteks nation state keindonesiaan gitu, dalam sebuah komunitas kebangsaan yang memang terus-menerus harus didialogkan gitu. Nah, ketika UPA ini pun hadir gitu, masih banyak yang substansinya itu belum sesuai. Itu dari satu sisi. Tapi di sisi yang lain dikatakan bahwa ini kan sudah ada ketentuan undang-undang khusus, gitu. Apalagi gitu. Tapi dalam praktek dan perjalanannya, ketika ruang untuk mendialogkan secara terus-menerus ini tidak diberikan kanalnya, tidak mendapatkan tempatnya yang maksimal, akan ada banyak miss. Akan ada banyak yang bias, ada banyak barrier politik yang berlangsung. Misalnya untuk kasus terakhir gitu, kita bicara Pilkada Aceh gitu. Yeah. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 2006, Undang-Undang PA gitu, menyebutkan bahwa Pilkada itu dilaksanakan di 2022. Atau setiap 5 tahun sekali. Ada 2 bab, ada 2 bab di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu yang mengatur tentang Pilkada. Ada hampir lebih 10 pasal. Mulai dari penyelenggaranya yang berbeda gitu,
teknis pelaksanaannya yang diatur dengan kanun, pensyaratannya berbeda gitu, anggaran yang digunakan berbeda gitu, sampai dengan pelantikan ketika pascanya juga berbeda gitu. Dan Undang-Undang Republik Indonesia 10 2016 yang mengatur tentang pilkada serentak gitu misalnya, memberikan ruang gitu di pasal 199 kalau nggak salah saya, memberikan ruang bahwa ketentuan di dalam Undang-Undang Pilkada serentak itu berlaku untuk semuanya, terkecuali diatur secara khusus. Nah, di dalam teks Undang-Undang 11 2006 Undang-Undang PA itu mengatur secara khusus, dan MK di dalam beberapa keputusannya mengakui itu. Oke, lalu dalam konteks itu bagaimana sebenarnya sikap DPR untuk memastikan mendorong bahwa kita harus back to the law, special law yang kita punya Undang-Undang 11 2006. Nah, ini yang saya katakan selalu kita butuh sinergi bersama, butuh membangun konsepsi bersama. Siapa yang ada maksud bersama Pak Dahlan? Dari sisi Acehnya dan juga dari sisi nasionalnya, dua-duanya gitu, tidak bisa. Kalau enggak, ini ya akan terus menjadi PR yang kalau tidak dikelola dengan baik akan jadi persoalan-persoalan baru di kemudian hari. Begitu juga dalam kerangka yang lebih besar tadi, bicara teks MOU, bicara teks UPA gitu. Ada banyak hal, misalnya mandat bahwa PP yang harus diselesaikan 9 PP gitu. Ada yang sudah diselesaikan, misalnya 5 sudah diselesaikan, masih sisa 4. Ada Perpres 3 yang harus diselesaikan menjadi kewenangan nasional. Belum ada yang diselesaikan, baru 1 tentang Perpres kewenangan gitu misalnya. Tapi orang juga berpikir bahwa dari satu sisi substansinya belum sesuai dengan kehendak politik damai itu sendiri gitu. Begitu juga dengan substansi di UPA. Nah, ruang ini yang harus terus dibangun karena berkebangsaan itu atau dalam konteks berindonesia kita gitu. Ini kan proses yang terus menerus. Dan Aceh itu selalu melakukan itu, dari dulu itu selalu melakukan itu. Pertanyaan berikutnya Pak Dahlan, bagaimana mengisi ruang ini untuk terus dibangun spirit tadi? Posisi DPR sebagai legislator, kan ada 3 peran fungsi utama di DPR, sebagai legislatif, sebagai juga punya kewenangan penganggaran dan juga pengawasan gitu. Dalam konteks legislasi tentunya ini juga harus bersama-sama dengan eksekutif gitu, untuk melahirkan misalnya kanun-kanun yang terkait dengan penguatan kekhususan dan keistimewaan Aceh. Dalam konteks penganggaran juga bicara bagaimana keberpihakan anggaran terhadap penguatan kekhususan, keistimewaan, dan menjawab persoalan-persoalan pembangunan Aceh. Dalam konteks pengawasan, nah kita punya kewenangan untuk mengawasi terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan juga kanun-kanun. Nah, tapi nggak mungkin kita berteriak sendiri karena eksekusinya tidak ada di DPR. DPR itu tidak memiliki perangkat aparatur, tidak memiliki anggaran untuk itu, tidak memiliki mesin untuk mengeksekusi itu. Itu kewenangannya ada di eksekutif. Kewenangannya ada di eksekutif. Nah, apa namanya? Ini yang kadang tidak ketemu, tidak ketemu, yang kadang tidak ketemu gitu. Sehingga misalnya dalam kasus pilkada misalnya terkait dengan advokasi pilkada di 2022, semua stakeholder yang lain sudah siap. Ternyata pemerintah Aceh tidak menyiapkan diri untuk bersama-sama memastikan bahwa pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PA. Gitu. Ya, bahkan dalam sebuah syarah konstitusi, Prof. Jimli pernah ditanya terkait dengan perkara pilkada misalnya, dan beliau secara terang-benderang mengatakan sewianya memang tetap merujuk pada UPA yang harus dilaksanakan 5 tahunan, yaitu di 2022. Tapi toh kenapa, apakah kita kalah bargain? Nanti saya akan cross check kembali ke Pak Dahlan. Ataukah memang tadi menarik untuk menyebut kita tidak seia sekata secara keseluruhan. Nah, kalau kembali ke Wali ya, beberapa hal tadi mungkin sudah kita lihat ada yang terimplementasi, beberapa belum. Nah, menurut Wali yang saat ini krusial bagi kita untuk memastikan bahwa poin mana sebenarnya dalam UPA, dalam MOU dan juga di UPA itu yang mesti pemerintah patut ambil keseriusan dan komitmen penuh untuk melaksanakan secara penuh, secara utuh, Wali. Kalau bagi saya sebenarnya poin-poinnya, semua poin-poinnya harus dijalankan sebagaimana yang telah disepakati. Karena ini kan perjanjian perdamaian daripada konflik 30 tahun itu yang seolah sebelumnya kan seolah tidak bisa kita selesaikan kan. Tetapi kan MOU Helsinki itu dan poin-poinnya itulah yang dapat menyelesaikan semua persoalan. Nah, ini sudah ada, harus diimplementasikan. Bagi saya itu yang paling penting. Nah, bagaimana
komunikasi yang harus dibangun selama ini. Publik atau masyarakat di warung kopi sering berbincang misalnya, ada poin-poin yang memang belum terlaksana. Ada juga menyorot strategi komunikasi politik kita dengan Jakarta. Nah, apakah selama ini Wali barangkali sebagai yang melakukan komunikasi selama ini, apakah katakanlah cukup mendapat respon dari Jakarta sebenarnya atau tidak, Wali? Begini ya, soalnya begini, kita harus secara keadilan lah ya. Poin-poin ini harus diperhatikan dan diselesaikan atau diimplementasikan oleh kedua belah pihak, terutama daripada pemerintah Aceh sendiri ya, harus serius dan fokus. Dan orang kita di Aceh ini harus mengerti bahwa poin-poin MOU Helsinki ini adalah kepentingan untuk masyarakat Aceh ke depan ya begitu, dan juga untuk perdamaian yang abadi ya. Nah, ini harus diimplementasikan dengan serius, dan saya lihat di kita di sini juga agak ada kelalaiannya di dalam hal ini. Siapa yang Wali maksud kita di sini itu? Ya, maksudnya di dalam pemerintahan lah ya. Okay. Ya, di dalam pemerintahan Aceh ini harus mereka lah yang mempunyai kewenangan ya untuk menyelesaikan, mengimplementasikan segala poin yang ada itu kan. Nah, bagi pemerintah di pusat juga saya lihat tidak pedulikan masalahnya, ya ditinggalkannya begitu saja. Seharusnya kedua belah pihak harus sama-sama ya memperhatikan, menjaga dan membimbing terus supaya semua implementasi isi MOU Helsinki itu dipenuhi, diimplementasikan. Ini yang saya harapkan demikian. Oke. Ya. Sejauh ini misalnya, apakah terakhir saya sempat kita interview Wali bahwa ada komunikasi politik yang dibangun ketemu Presiden waktu itu, dan berikutnya melalui Pak Muldoko. Nah, apakah komunikasi itu ada tindak lanjut tidak pasca Jadi itu? yang masalahnya kita ini masalah pandemi ini kan, memang kita sudah sepakat dengan Pak Presiden waktu itu ya tahun 2020 ya, sebelum pandemi, dan sesudah baru pandemi kita akan bertemu ya, bertemu muka malah di istana ya, di Istana Bogor untuk membincangkan segala persoalan yang kita pernah mengutarakan kepada Presiden ya. Tetapi karena pandemi kita tidak dapat lampu hijau untuk bertemu dengan beliau. Ini jadi masalah juga. Sedangkan kami telah memberi proposal pada pemerintah bagaimana sebaiknya cara-caranya kita untuk mengawal seterusnya ini MOU Helsinki ini ya, supaya dapat kita selesaikan secara keseluruhan. Keseluruhan. Baik. Ya. Sebelum ke Pak Dahlan dan juga Pak Wali, berikutnya kita break sejenak ya. Pemirsa tetap bersama kami, perbincangan ini akan berlanjut setelah informasi berikut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam perbincangan Suara Publik, dan kita masih melihat sisi implementasi MOU Helsinki dan juga sebagai bagian dari refleksi Hari Damai Aceh. Nah, kembali ke Pak Dahlan sebagai Ketua DPR. Nah, sebenarnya apakah DPR sebenarnya, ini kan tadi menarik menyebut bahwa ini harus bersama-sama, sinergis antara legislatif dan eksekutif, sehingga harapan besar kita kesejahteraan bisa terwujud. Nah, apakah selama ini memang dirasakan ada komunikasi yang tidak begitu ideal atau balance antara kedua belah pihak, sehingga ini juga menjadi
dirasa menjadi hambatan pada tahap implementasi kesejahteraan, Pak Dahlan? Nah, secara konstitusional penyelenggaraan pemerintahan di Aceh itu eksekutif dan legislatif, gubernur dan DPR. Makanya butuh saling tadi gitu. Dalam konteks saling menghargai, tidak saling menegasikan satu sama lain, dan juga dalam konteks bagaimana kita memformulasikan, merumuskan akan kehendak kemauan rakyat secara bersama-sama. Kalau bicara dalam konteks yang teknis, rumusan itu sudah ada pengaturannya gitu. Misalnya dalam konteks pembangunan itu, ada RPJM gitu, rencana pembangunan jangka menengah Aceh gitu, kan? Dan itu disepakati bersama sebagai sebuah produk peraturan perundang-undangan dalam bentuk kanun gitu. Yang di sana diatur tentang arah kebijakan, diatur tentang program kegiatan, tentang target tahunan dalam konteks menjawab persoalan-persoalan pembangunan yang dihadapi oleh masyarakat kita gitu. Nah, komitmen untuk menjalankan itu anggaran dan aparaturnya itu ada di eksekutif gitu. DPRA tentunya akan mengawasi untuk memastikan bahwa itu. Bagaimana bentuk pengawasannya juga ada pengaturan dan mekanisme legalnya gitu. Termasuk misalnya pertanggungjawaban APBA setiap tahunnya gitu. Nah, itu yang kita akan melakukan pembedahan, pembahasan segala macam. Apakah sesuai enggak dengan apa yang sudah direncanakan? Ada ketidaksesuaian tidak dengan apa yang sudah direncanakan. Itu dalam konteks teknis, tapi lebih jauh dalam konteks politis misalnya Aceh dalam konteks bahwa kita satu hal bahwa kita sepakat bahwa damai ini harus abadi gitu. Harus abadi. Dengan damai ini kita akan menjawab semua harapan dan keinginan rakyat kita untuk cita-cita kesejahteraan, cita-cita kemakmuran, cita-cita keadilan. Titik, kita nggak ada debatable untuk itu. Nah, tapi bagaimana memformulasikan itu? Ada dua kerangka besar itu. Soal kerangka bagaimana memformulasikan kehendak politik damai sebagaimana tertuang di dalam MOU Helsinki di satu sisi, dan juga bagaimana secara pragmatis juga mampu menjawab akan kebutuhan pembangunan yang diinginkan oleh rakyat. Gitu. Nah, leading sektornya sebenarnya ada di eksekutif, ada di pemerintahan, eksekutif dan legislatif, dan bagaimana juga merangkul stakeholder yang lain sehingga kerangka besar ini bisa menjadi agenda bersama. Semua bisa bergandeng tangan dan rakyat juga akan pada posisi yang akan mendukung. Ini loh yang sedang dikerjakan oleh penyelenggara pemerintahan. Ini on the track-nya gitu. Kita tentunya harus merawat, menjaga harapan itu. Nah, kalau hari ini misalnya tiba-tiba rakyat pupus harapannya gitu, karena jauh sekali dari harapan itu, jauh sekali dari dari tracknya gitu. Apa boleh buat, dan ini juga harus hati-hati karena udah tahun ketiga ini 16 tahun itu, udah tahun ketiga dari pemerintahan pasca damai gitu, di eksekutif maupun di legislatif. Mestinya juga harus ada upaya besar kita untuk melakukan evaluasi dan refleksi secara menyeluruh, kemudian membangun irisan baru secara bersama-sama, apa step by stepnya, kerangka bersama yang harus kita lakukan untuk mewujudkan ini semua gitu. Nah, itu menarik tadi ya. Artinya memang butuh sinkronisasi dan harmonisasi internal pemerintah kita sehingga cita-cita besar kesejahteraan bisa diwujudkan. Kalau kita kembali sebuah data terbaru yang dirilis oleh BPS misalnya, yang menempatkan, memang ini beberapa pihak mengklaim ada perdebatannya, tapi katakanlah BPS sebagai institusi resmi punya metode yang bisa dipertanggungjawabkan, memang memperlihatkan, tadi Wali juga menyebut itu, bahwa kondisi ekonomi kita memang kesejahteraan kita masih lemah sekali. Nah, apakah Pak Dahlan melihat bahwa ini salah satu kontributornya memang tidak sinkronnya perspektif atau tata cara bagaimana melaksanakan atau mengimplementasikan program-program kesejahteraan di internal pemerintah kita? Apakah Pak Dahlan melihat itu atau bagaimana? Ya, itu fakta ya. Data itu kan tidak bohong dia. Soal misalnya Aceh dihadapkan pada situasi bahwa nomor 2 termiskin di Sumatera. Pengangguran yang juga angkanya sangat fantastis, hampir 6-7%. IPM kita yang bergerak landai, indeks pembangunan manusia kita, baik di sektor pendidikan, di sektor kesehatan, bahkan kita masih punya persoalan-persoalan yang mendasar gitu. Misalnya di sektor pendidikan, disparitas antar pembangunan infrastruktur pendidikan antar kawasan segala macam, kualitas mutu segala macam gitu.
di kesehatan juga seperti itu, masih ada persoalan stunting, ya, persoalan angka kematian ibu hamil dan balita yang masih tinggi. Ini kan ukuran-ukuran standar keberhasilan sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Begitu juga dengan pengurangan angka kemiskinan. Nah, fakta ini tentu harus dijawab dengan kebijakan program kegiatan pembangunan itu yang dirumuskan oleh eksekutif yang kemudian pembahasannya bersama-sama dengan legislatif. Nah, ruang yang dimiliki oleh legislatif itu sangat terbatas, sangat kecil gitu. Satu sisi misalnya dalam konteks pola hubungan antara eksekutif dengan legislatif itu dimandatkan sesuai dengan sumpahnya itu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, dapil yang diwakilinya di dalam rumusan pokok-pokok pikiran anggota DPR dari hasil usulan masyarakat lewat reses. Di satu sisi sudah ada RPJM, sudah ada rencana strategis pembangunan dan rencana kerja. Ini dikombin. Nah, ruang dialog ini kan harus mendapatkan ruang yang maksimal, mendapatkan tempat yang maksimal dalam prosesnya sehingga bisa diuji mana kebutuhan yang mendesak, mana kebutuhan yang strategis, ya, yang memang harus disegerakan gitu. Tidak hanya sekedar pada kepentingan pragmatis, bahkan dijadikan bancakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, tapi harus dihadapkan pada kepentingan pembangunan, kebutuhan masyarakat. Dan proses yang selama ini kita lihat belum ke arah ke sana, gitu. Kita punya 61 SKPA, hampir 62 SKPA gitu. Terakhir misalnya dalam konteks pembahasan pertanggungjawaban APBA 2020, kita menemukan banyak sekali persoalan itu. Misalnya terkait dengan penggunaan dana OSUS. Dana OSUS itu jelas mandatnya untuk pengurangan kemiskinan, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, gitu, untuk infrastruktur, untuk kesehatan dan pendidikan, untuk 5 itu. Tapi dalam prakteknya ternyata untuk belanja aparatur juga sangat banyak sekali, untuk belanja kendaraan dinas, untuk honorarium, untuk pemeliharaan kantor, untuk penyediaan perlengkapan dan equipment kantor, gitu. Hal yang seperti itu menyalahi secara regulasi pun menyalahi. Misalnya yang ditemukan oleh DPR. Itu kita temukan, kita koreksi segala macam. Nah, DPR itu hanya punya fungsi pengawasan politis gitu. Tidak sebagai aparat penegak hukum DPR itu. Benar. Maka butuh saling tadi gitu. Ya, kalau saling itu tidak terjadi, itu pasti akan timpang, pasti tidak akan berjalan. Apa kita dengar DPR, kita akan bisa jalan sendiri juga. Benar. Begitu juga misalnya dalam konteks tahun 2020 kita melihat misalnya yang terbaru ini. Ada kebijakan soal refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID, bagi untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak sosial ekonomi, social safety net, tapi ini dijalankan secara sepihak dan sendiri. Okay. Hasil akhirnya apa yang kita dapatkan? Terjadi sisa anggaran yang sampai besar, 4T gitu. Karena tidak sensitif dengan regulasi, juga tidak sensitif dengan kebutuhan. Akhirnya tidak bisa dijalankan. Jadi ada problem sejak di hulunya dalam konteks perencanaan gitu. Oke, artinya dari penjelasan ini ketemu sebenarnya bahwa ada problem tidak sinkron dari saling tadi yang dimaksud oleh Pak Dahlan tidak terjadi sepenuhnya, sehingga dengan sendirinya ini menghambat mewujudkan kesejahteraan. Toh DPR kan representasi rakyat, mereka serap aspirasi untuk diteruskan ke eksekutif. Seharusnya ini saling ini betul-betul dijaga dengan baik. Oke, ini catatan kita tentu bagaimana ke depan diperbaiki. Kembali ke Wali. Secara umum saya juga masih ingin bertanya dalam konteks yang sama, Wali. Tadi Wali sudah sempat menyinggung kita punya problem dari aspek kesejahteraan ini. Kita punya anggaran banyak, tetapi kemiskinan tadi Pak Dahlan menyebut dan BPS mensuplai data menunjukkan kita masih ada problem di sisi itu. Belum lagi dalam konteks internal misalnya kesejahteraan para ex-kombatan yang dulu ikut serta berjuang. Padahal amanah MOU dan juga UPA mengamanahkan mereka salah satu grup yang harus diperhatikan secara baik. Nah, hari ini kan dari catatan kita tadi ini belum sepenuhnya. Nah, yang Wali lihat apa problem utama yang membuat ini belum sesuai dengan harapan kita? Tadi sudah Pak Ketua sudah menjelaskan bahwa memang di dalam pemerintahan tidak sama-sama sinkron ya untuk
menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Ini yang saya lihat. Ini. Seharusnya semua orang di Aceh, anggota legislatif dan eksekutif semuanya harus kita ada satu persepsi. Walaupun kita datangnya daripada berbagai partai, ya, partai panas dan lokal, kita kan sudah dipilih oleh masyarakat masing-masing kan, dengan tujuan mengharapkan oleh masyarakat bahwa mereka inilah yang akan memenuhi keinginan masyarakat, ya. Nah, semuanya sudah ada, uangnya sudah ada, mekanismenya semua sudah ada. Yang harus dijalankan adalah satu persepsi bersama itu untuk kepentingan masyarakat Aceh. Dalam hal ini saya memberi pencerahan kepada masyarakat Aceh begini. Kita sudah lupa kita di Aceh ini yang 5 juta ini kita mempunyai kepentingan kita sendiri, ya, kepentingan untuk Aceh, untuk masyarakat Aceh. Ini harus kita jangan lupa. Memang kita mempunyai kepentingan nasional. Itu nasional itu secara seluruh Indonesia, ya. Kepentingan nasional apa yang kewajibannya orang Aceh memberi pada nasional itu sudah jelas. Tetapi yang untuk Acehnya sendiri apa? Ya, nah, ini kita terlupa ini. Padahal itulah kepentingan nasional untuk Aceh itu yang sudah ada di dalam MOU Helsinki. Ya. Dan di sini ada pemerintahnya, ya. Walaupun tadi seperti saya bilang terdiri daripada berbagai partai. Partai itu ibarat mobil saja, ya. Kita naik mobil, adanya naik Mercedes, ada naik Toyota, ada naik mobil Jeep umpamanya kan. Lagi arahan kita itu satu tempat kan untuk membangun Aceh. Itu yang kita fokus itu. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh semua orang di Aceh. Nah, yang ya. Wali lihat apakah terasa sulit tidak untuk membangun satu common perspektif tadi, perspektif bersama yang tadi Wali maksud. Terasa susah atau apa problem yang bisa katakanlah kalaupun Wali mengatakan itu belum terjadi, apa yang membuat itu kita belum iya? Maka itu, jadi bagi saya lihat ya, ini bukan semua lah. Mungkin sebagian daripada orang Aceh belum mengerti kita sebagai orang Aceh, ya, apa kepentingan kita untuk Aceh sendiri, ya, apa kepentingan kita dan bagaimana untuk kita mewujudkannya, ya, ini kita belum mengerti. Jadi apa yang saya lihat sekarang, maaf kalau mungkin saya agak lebih terbuka ya, ini begitu banyak uang yang ada di Aceh, ya, kita tidak fokus untuk membangun persepsi ekonomi untuk semuanya. Yang kita ingatkan adalah mungkin cara kelompok atau pribadi. Ini lebih pada di situ, ya. Maka sehinggalah kejadian bagaimana tidak ada sinkronnya tadi untuk mengambil keputusan, ya, atau kebijakan, ya. Jadi akhirnya terhambat. Dan saya lihat sayangnya berapa 4 triliun ya, hampir uangnya, 4 triliun. silpanya. Padahal itu banyak lagi yang kita bisa gunakan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Terlalu besar itu. Terlalu besar. Sangat. Dalam pendidikan, dalam keagamaan, dalam masalah kesehatan, ya, dan sebagainya, dan infrastruktur, ya. Bagi saya lihat 16 tahun Aceh ini membangun begitu banyak uang. Bagi saya mungkin karena saya selalu hidup di luar negeri ya. Kalau saya bandingkan pembangunan di Aceh ini masih mungkin ya, jauh ketinggalan. Bagi saya sebenarnya saya kecewa saya lihat keadaan di Aceh ini.
Saya sudah keliling di Aceh dari kota-kota yang besar sampai kota kecil sampai di kampung-kampung. Ya, saya lihat negeri ini bukan indah, ya. Tetapi pembangunannya, infrastrukturnya cukup ke belakang saya lihat. Padahal dengan jumlah uang tadi sebenarnya sangat possible bagi Possible, kita. semuanya bisa kita bikin Mengkonstruksi. macam-macam kita bisa bikin di Aceh ini, ya. Yang katakanlah saya dalam saya punya persepsi dulu waktu sebelum kita berdamai itu, ya, dan apalagi sudah berdamai, paling kurang dalam masa 10 tahun, ya, 10 tahun ini kita punya infrastruktur paling kurang kita sudah seperti di Thailand Selatan. Saya sebagai generasi muda juga pada akhirnya merasa memang kita harus berbuat sesuatu. Tadi common perspektif itu Common perspektif itu harus dibangun dengan baik. Yang penting common perspektif kita untuk membangun Aceh yang maju, ya, yang sejahtera lah untuk semuanya. Baik. Baik, kita break sejenak, pemirsa tetap bersama kami. Perbincangan ini akan berlanjut setelah informasi berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Publik dan kita masih membincangkan terkait dengan refleksi Hari Damai Aceh yang ke-16 di mana implementasi MOU Helsinki menjadi perbincangan kita pada hari ini. Baik, berikutnya saya ke Pak Dahlan lagi bahwa kalau kita bicara pada institusi DPRA, ya, apa yang dirasakan DPRA hari ini terkait dengan katakanlah kalau boleh saya sebut nilai tawar, ya, atau bargaining politik dengan pihak Jakarta misalnya di dalam melobi atau memperjuangkan hal-hal tertentu. Apakah DPR masih merasa hari ini cukup punya bargaining sebenarnya untuk mendobrak hal-hal tertentu yang dianggap memang tidak diprioritaskan untuk dilaksanakan. Padahal di sisi lain itu memang kewenangan kita yang harus kita pastikan terjadi dengan baik. Nah, saya nggak melihat problemnya ada di bargaining, ada di nilai tawar. Bernegara kan tidak menang-menangan tuh. Iya, iya. Tidak dalam konteks menang-menangan, tapi kolaboratif gitu, sinergis gitu. Dan dalam konteks dalam perspektif politik demokratis, ruang itu kan terbuka, ruang untuk mendialogkan apapun itu. Nah, saya melihat misalnya dalam konteks kita hari ini di Aceh, problemnya secara subjektif tadi itu. Bagaimana kita bersinergi dalam konteks Aceh, memiliki konsepsi bersama gitu. Saya sudah sampaikan tadi, misalnya problem terakhir, ada apa misalnya dengan bendera gitu. Ya, Kanun bendera itu sudah sah. Itu. Kanun nomor 3 tahun 2013. Nomor 3 tahun 2012. Prosesnya dilakukan secara memenuhi semua prosedur dan mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan, pembuatan kanun gitu. Disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif gitu. Aklamasi lagi. Ya. Dilempar daerahkan gitu. Kan? Semua mekanisme demokratis, mekanisme regulasinya terpenuhi semuanya. Tapi nggak implementatif, apa problemnya? Gitu misalnya. Misalnya salah satu ada mandat misalnya di dalam kanun tersebut untuk teknis pelaksanaannya terkait dengan teknis pengibaran bendera Aceh itu dilakukan dengan pergub. Nah, pergubnya nggak jadi, nggak dibuat sampai hari ini. Kita teriak pun buat pergub. Nah, di sisi lain gitu misalnya ada barrier, ada hambatan politik dengan nasional. Ini kan tinggal didialogkan juga. Kan bukan apa namanya? Itu kan bukan hanya PA yang mensahkan itu. Misalnya Partai Lokal Aceh yang mensahkan itu. Semua persyaratan mekanisme prosedur pembuatan peraturan undang-undangnya sudah dipenuhi gitu. Semua partai yang ada di DPR itu sepakat, eksekutif juga sepakat gitu. Kalau nggak jadi kanun, kalau nggak bersepakat bersama gitu. Ya kan? Nah, ini yang saya kira kita harus mampu merumuskan kerangka agenda kita, step by step yang mau kita lakukan, baik taktis dan strategis yang pendek, menengah dan jangka panjang dalam kerangka besar tadi untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan
dan kemakmuran. Bukan kita pada posisi yang berhadapan gitu. Atau siapa yang powerful dan tidak powerful ya. Siapa yang powerful dan powerful tidak perlu harus saling menegasikan. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Paduka Yang Mulia Wali tadi. Bagaimana kita merumuskan interest kita, maunya kita sebagai orang Aceh. Tapi apakah DPR melihat terkadang ada barrier tadi yang sifatnya hambatan dengan regulasi nasionalnya dalam konteks bendera misalnya, yang terbaca publik membaca bahwa ada ketidaksesuaian dengan PP, kan ada PP kalau nggak salah tahun 2007 yang menyebut memang dilarang ada bendera yang mirip dengan organisasi yang dilarang sebelumnya. Nah, apakah ini sebenarnya menjadi salah satu celah yang coba disusun sehingga apa yang diinginkan tadi diwujudkan menjadi tidak bisa diwujudkan, Pak Dahlan? Dalam konteks bendera misalnya. dalam konteks dalam konteks regulasi, ya salah satunya ada PP. Tapi PP itu kan lahirnya 2007. Kanun bendera itu 2013 gitu. Proses prosedurnya sudah terpenuhi, mekanismenya sudah terpenuhi, sudah sah, dia legal secara hukum. Dan kalau kita mau uji tek itu kan tinggal kita uji teknya. Apa yang ada di dalam kanun ada dulu. Kan? Tapi kan tidak boleh ini digantung dalam banyak hal. Itu yang jadi problem. Sekarang yang gantung itu siapa? Karena saya sempat membaca statement Pak Dahlan kalau nggak salah bahwa Pak Dahlan atau Ketua DPRA sangat optimis bahwa tahun ini insya Allah itu bisa diimplementasikan. Nah, sekarang siapa yang menggantung itu dan di mana ganjalan? DPRA kan konteksnya pengawasan tadi gitu. Dia punya kewenangan pengawasan dalam konteks pelaksanaan regulasi, pelaksanaan undang-undang, termasuk dalam salah satunya juga pelaksanaan kanun dan pergub. Kita kan berteriak segera dibuatkan pergubnya terkait dengan teknisnya segala macam. Oh, kalau ada problem misalnya terkait dengan hambatan politik, barrier politik dengan nasional juga kita dialogkan. Apa masalahnya? Nggak ada solusi. Tapi tidak fair ketika ini terus menjadi polemik. Tidak fair ketika ini terus dibiarkan menggantung gitu. Sehingga semua energi kita terserap ke sana dalam ketidakpastian itu. Padahal tidak ada apa-apa, banyak agenda lain yang juga harus kita selesaikan terkait seperti apa yang tadi kita bicarakan, bukan hanya itu. Begitu juga misalnya terkait dengan kewenangan dan kekhususan Aceh yang lain yang juga harus berjalan. Gitu. Yang kadang juga sebagiannya sudah berjalan tapi belum sesuai dengan substansinya. Dengan kehendak yang kita inginkan bersama. Nah, kehendak yang kita inginkan bersama itu kan bukan hanya kehendak GAM dalam konteks sebagai para pihak, tapi juga kehendak RI sebagai para pihak. Dan juga hari ini dalam konteks ruang politik demokratis, ya kehendak rakyat Aceh. Ketika eksekutifnya sudah ada, legislatifnya sudah ada, bagaimana stakeholder ini merumuskan formula itu? Bagaimana irisan kepentingan bersama yang tadi Paduka maksudkan, maunya Aceh, konsepsinya Aceh gitu, interestnya Aceh itu dalam konteks ini apa gitu? Misalnya dalam konteks yang tadi gitu, PP pengelolaan migas misalnya sudah ada. Gitu. Perpres pertanahan kita sedang siapkan kanun pertanahannya. Nah, ini yang juga kadang harus tersosialisasikan dengan baik. Rakyat juga harus tahu, semua stakeholder juga bisa bergandeng tangan, bersinergi untuk itu gitu. Sehingga menjadi mudah untuk kita komunikasikan termasuk dengan Jakarta, dengan nasional. Ini lo maunya, requestnya kami seperti ini. Ya, sehingga kita punya bargaining. Requestnya kami Aceh seperti ini. Sehingga bukan hanya sekedar yang bunyi ke nasional itu, Partai Aceh. Bukan ini rakyat Aceh, ini pemerintah Aceh. Ini interestnya keseluruhan maunya orang Aceh gitu. Kita udah bersepakat misalnya dengan kehendak besar tadi, kehendak politik damai itu, dengan poin MOU itu gitu. Artinya kalau kita kembali ke statement Pak Dahlan sebelumnya, apakah bisa kita kibarkan di tahun ini Pak Dahlan bendera? Saya nggak komen karena teknisnya belum ada. Sampai hari ini belum ada pergubnya. Pergub tentang teknis. Salah satu ganjalannya itu teknis tentang pengibaran bendera Aceh itu diatur dengan pergub. Itu kalau nggak salah saya pasal 6. Pasal 6 di Kanun nomor 3 2013 yang mengatur bendera dan lambang itu. Baik, menarik ya. Bahwa ada harapan kita bagaimana satu hal ketemu sebenarnya, bagaimana kita menyelesaikan ini secara dialog ya, bahwa semua itu terbuka baik di nasional maupun di internal kita. Cuma barangkali mendudukkan untuk dialog ini juga tidak mudah, padahal sekiranya ada perspektif tadi yang disampaikan Wali secara bersama,
barangkali mungkin akan lebih mudah. Satu hal lagi Wali, ada satu pembicaraan misalnya di warung-warung kopi masyarakat ya, bagaimana sebenarnya Wali Nanggro Paduka Yang Mulia Tunku Malik Mahmud Al-Haidar diharapkan berperan dan menjadi perekat masyarakat Aceh. Nah, apa yang bisa Wali jelaskan kepada masyarakat? Terkadang hari ini masyarakat merasa sosok perekat itu sudah berkurang. Di sisi lain, ini kita membangun secara bersama, keberadaan Wali menjadi amat sangat penting. Ya. Jadi begini, memang bagi saya itu seolah-olah dikasih kuasa yang besar. Tetapi kalau menurut bagaimana kanon-kanon yang ada, yang untuk Wali Nanggro ini masih lemah lagi. Arti kata saya ini diberi kuasa besar, tetapi instrumennya tidak ada. Nah, lemah itu. Makalah ini yang kita sudah pelajari dan kita sudah minta kepada pihak DPRA supaya membantu untuk membuat revisi di mana yang kelembagaan Wali Nanggro, di mana yang ada kelemahannya harus diperbaiki supaya diperkuat. Dengan itu saya punya peranan bisa saya jalankan dengan lebih bagus gitu. Oke. Ya. Artinya apakah selama ini Wali sebenarnya juga sudah mulai berperan untuk katakanlah menjadi perekat masyarakat, tetapi karena memang legal base-nya atau landasan hukumnya tadi tidak dilengkapi dengan instrumen yang memadai, membuat upaya-upaya itu sedikit terhambat, bahkan agak sulit untuk dilaksanakan secara sepenuhnya. Betul. Sebenarnya secara pribadi juga seperti Wali Nanggro, saya banyak menjalankan tugas-tugas saya kan, cuma tidak kelihatan, banyak yang tidak kelihatan. Antara lain sekarang saya sering ke daerah-daerah, tetapi ya memang tidak diumumkan segala macam kan. Kadang-kadang ini masalah ini Pak Ketua tahulah ya, anggaran untuk kelembagaan kita juga cukup terbatas, ya. Antara 20 ke 30 yang begitu ya. Anggaran untuk menjalankan fungsi Wali Nanggro. Fungsi. Bagi kebanyakan itu kan 80% untuk sekretariat. Sekretariat ini kan lembaga dari pemerintahan untuk sebagai pembantu pada lembaga Wali Nanggro ini kan. Peruntukannya kebanyakan untuk mereka itu memang sah-sah saja kan. Tetapi untuk kegiatan saya yang selebihnya itu jadi memang kurang sekali, ya kurang sekali. Dalam rangka menjalankan fungsi tadi, membuat mungkin fungsi kurang. Tidak bisa maksimal. Nah, karena kalau saya sekali-kali saya pergi kan saya dalam peraturan saya kan ada nanti perangkat-perangkatnya ikut serta, itu kan perlu biaya kan, biaya perjalanan, hotel dan sebagainya. Nah, ini selalu kekurangan. Begitu juga kadang-kadang saya mau pergi ke Jakarta, jumpa dengan presiden, dengan menteri. Ongkos perjalanan saya juga cukup terbatas. Jadi ini banyak menghambat ya. Walaupun sekarang memang saya tahu banyak orang menghujat saya kasih habiskan uang gini. Padahal saya hanya dapat honor saja di sini. Ya, cuma gedung ini tempat tumpangan saya. Padahal mereka tidak tahu misalnya kita belum dilengkapi dengan sebuah kewenangan yang ideal di dalam aturan tadi, ditambah dengan anggaran yang terbatas ya. Nah, antara lain mungkin tidak ada di dalam kanon, tugas saya itu kan menjaga perdamaian. Ya, karena saya yang berunding dengan pihak RI dan saya yang beri putusan. Kemudian saya yang meneken, ya MOU itu terjadilah perdamaian di Aceh. Jadi saya ini sekarang menjaga perdamaian. Nah, itu kan tugas saya yang tidak ada di dalam kanon-kanon tidak ada saya itu kan. Iya. Makanya harapan besar sebenarnya ada pada Wali juga untuk memastikan bagaimana sustainability perdamaian ini dapat terus berlanjut di bumi Aceh tercinta. Ya, saya kan begini. Saya kalau pergi ke Jakarta membicarakan masalah perdamaian di Aceh, umpama masalah bendera,
masalah tanah untuk korban konflik dan juga masalah KKR yang belum selesai juga. Kita sudah selesai tetapi belum berjalan yang baik KKR-nya. Soal reparasi. Itu dia. Itu yang belum selesai 100%, belum lagi kan. Itu saya pergi ke Jakarta itu bukan atas nama Wali Nanggro, bukan. Saya pergi di sana atas nama pimpinan GAM. Nah, itu tanggung jawab saya sebagai personal. Sebagai perunding dan perunding begitu. MOU. Ya. Nah, itu ongkos saya sendiri itu semuanya, atau daripada anak buah saya sendiri kan, gitu kan. Nah, jadi ini orang kan tidak tahu kan, dan saya tidak mau ya pokoknya begitulah. Itu tanggung jawab saya sebagai pejuang. Nah, karena tadi panggilan hati nurani. Panggilan hati saya dan tanggung jawab saya sebenarnya kan, itu. Jadi ini tugas-tugas saya yang di luar daripada konteks Wali Nanggro itu tadi. Baik. Ya kan? Baik, kita ini berada di penghujung, mungkin hanya tinggal 1 atau 2 menit lagi. Kita ingin dapatkan closing statement. Pak Dahlan, kira-kira apa harapannya ke depan agar perdamaian ini bisa terus berlanjut? Kuncinya bagaimana merawat harapan rakyat itu dan mewujudkan harapan rakyat itu. Apa harapan rakyat yang terbesar adalah cita-cita kesejahteraan, cita-cita kemakmuran dan keadilan. Insya Allah kalau ini bisa kita penuhi, harapan ini bisa kita rawat dan kita mewujudkannya, insya Allah perdamaian itu akan abadi. Nah, bagaimana para stakeholder yang ada, penyelenggara pemerintahan, elit yang ada segala macam, itu bersinergi, berkolaborasi bersama, bergandeng tangan gitu. Bukan hanya tadi gitu, common perspektif membangun itu, tapi juga bagaimana merumuskan apa problem bersama yang harus kita bereskan gitu, yang harus kita bereskan sehingga tidak ada yang punya bahasa Aceh yang tidak dari UNUN, yang tidak dari UI, tapi sama-sama kita berjalan pada arah kepentingan itu, termasuk dalam konteks yang teknis. Apa yang dalam konteks teknis kita bicara soal arah kebijakan, program kegiatan pembangunan, bagaimana kita merumuskan core persoalannya secara bersama-sama dan menjawabnya. Jangan persoalannya A, tapi solusi yang kita berikan E gitu. Jauh sekali gapnya gitu. Sehingga nggak mengatasi masalah itu. Nggak mengatasi masalah. Problem pendidikan kita apa gitu. Misalnya. Mutu gitu. Kan ke layanan terhadap akses gitu. Misalnya mutu gitu. Antara Banda Aceh dengan Lambaru aja jauh gitu. Iya. Bagaimana kita memperbaiki ini gitu. Baik mutu guru dan segala macamnya. Bukan solusinya bukan bongkar kelas atau buat pagar atau menyediakan alat peraga dan mobiler untuk mereka, tapi bagaimana memperbaiki mutu ini. Anggarannya kan harus untuk itu, termasuk dalam konteks yang teknis itu harus ada ruang bersama untuk dibicarakan dan didiskusikan sehingga persoalan itu terjawab dengan baik. Dan DPR itu memiliki peran fungsi itu salah satunya. Gitu. Dan kita juga berharap tidak ada kepentingan untuk menegasikan peran fungsi itu gitu. Bagaimana ini bisa berjalan dan secara selama ini juga sinergis. Fungsi itu dilaksanakan dengan baik padahal. Fungsi itu sudah kita lakukan dengan sangat maksimal sekali gitu. Tapi kembali bahwa eksekutornya itu ada di pemerintah. Eksekutif gitu. Baik, Pak Dahlan, karena waktu singkat, Wali, apa kira-kira seruannya kepada masyarakat terkait dengan 16 tahun perdamaian Aceh ini? Saya mengharapkan pada mereka, masyarakat Aceh ini, kita bersatulah ya, dengan satu persepsi tadi, dan begitu juga kepada pemerintahan yang ada di Aceh, kita bersatu, satu persepsi untuk kita usahakan supaya semua butir-butir dalam MOU Helsinki itu ada kekhususan Aceh sebenarnya ya, itu dijalankan dengan baik ya. Dengan itu insyaallah Aceh ke depan ini akan lebih sejahtera dan apa yang kita cita-citakan akan terwujud. Dan begini juga saya mengharapkan juga dengan pusat juga harus sama-sama juga sinergi dengan kita di sini di Aceh ini. Sama-sama saling memperhatikan, membantu ya begitu. Karena begini, konflik yang 30 tahun itu seolah-olah di waktu itu Aceh akan berpisah dari Indonesia kan, tetapi dengan ada kesepakatan itu Aceh tetap di Indonesia dan sudah disepakati semuanya apa sudah diberikan kepada Aceh ya harus dijalankan dengan baik ya. Begitu juga oleh yang di Aceh harus jalankan apa yang sudah kita peroleh ya. Kemudian seperti umpamanya masalah pusat, saya lihat
masalah bendera itu sebenarnya sepele saja itu kan, ya kan? Bagi orang Aceh itu hanya Simbol identitas. simbolik kebanggaannya sebagai orang Aceh. Dan kalau dinaikkan hanya di Aceh saja. Dan sudah disebutkan oleh ketua itu semuanya sudah legal menurut undang-undang Indonesia juga kan yang berlaku di Aceh waktu itu kan. Sudah diparipurnakan, semua diaklimasi semuanya partai yang ada di Aceh ya semua setuju itulah benderanya. Cuma pergubnya belum ada. Cuma yang saya lihat juga oleh Jakarta agak alergi dengan bendera itu. Ini jadi masalahnya. Kenapa kita sudah 30 tahun berperang, ya seolah-olah Aceh hampir putus waktu itu ya, tetapi sudah kita selesaikan dan sudah diberi Aceh ada benderanya, ada himnenya segala macam kan. Itu perkara sedikit lagi. Kenapa mesti saya lihat ada agak keengganan untuk memberinya kepada Aceh. Ini masalahnya itu. Bagi saya ini jadi mengecewakan. Bagi saya sendiri saya rasa kecewa, apalagi orang Aceh. Itu kebanggaannya saja. Kenapa ya, sedikit lagi ya? Kenapa tidak dikasih saja? Itu saja. Ini sebenarnya ya semua konflik di dunia ini menurut sejarah asalnya daripada satu bagian yang paling kecil. Kalau tidak diperhatikan, ya, jadi trigger. Ini akan jadi besar. Dan terus meluas. Ya, akan jadi besar dan jadi akan konflik lagi. Ini akan jadi. Kata bahasa Inggris bilang, history repeats itself. Dan kita tidak menginginkan itu. Kita tidak menginginkan itu. Bagi saya kadang-kadang saya rasa kecewa. Kenapa begini? Saya tanya sendiri-sendiri. Kenapa? Perkara yang besar bahwa Aceh mau merdeka. Tadi RI bilang di waktu itu Aceh jangan merdeka. Okey, kita tidak merdeka, berikanlah hak-hak Aceh pada kami. Itu kan yang tadi sudah diberikan pada MOU Helsinki, kecuali 6 perkara itu. Itu dengan pusat. Tetapi bendera ini sebagian kecil daripada itu. Kenapa tidak mau dikasihkan? Semoga insya Allah itu bisa dulu. Baik, Wali, kita harus close dialog ini karena waktu sudah terbatas. Harapan kita semoga ini bisa diwujudkan apa yang tadi belum terimplementasi dengan baik. Tadi masukan-masukan atau harapan kepada pemerintah semoga bisa direspon dengan baik. Terima kasih Wali Nanggro Aceh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haitar, Ketua DPR Aceh Tengku Dahlan Jamaluddin atas waktunya di Suara Publik TVRI Aceh. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami terkait dengan refleksi 16 tahun Damai Aceh. Tentu ada rasa optimisme sebenarnya untuk bagaimana perdamaian di Aceh bisa terus berlanjut, tetapi memang harus dibarengi oleh sebuah kerjasama dan soliditas antara masyarakat Aceh sendiri dan juga antara Aceh dengan nasional, sehingga apa yang belum terrealisasi tadi disampaikan oleh Wali dan harapannya dan juga Ketua DPRA, insya Allah dengan komitmen bersama hal itu tentu mudah untuk dilaksanakan. Sampai ketemu dalam Suara Publik berikutnya insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.